teman-teman, selamat datang di channel YouTube Pratikum Etak dan Akuntansi Pajak. Kali ini, aku Siti Mariana akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau menginput data untuk PPh Pasal 21 menggunakan aplikasi ISPT. Selamat menonton dan menyimak. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi ISPT-nya. Jika aplikasinya sudah terbuka, akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan ini kita pilih database yang akan kita gunakan. Jika kalian baru masuk atau baru menggunakan ISPT dan belum membuat folder untuk perusahaan kalian, kalian bisa membuatnya dengan cara klik ganti folder, lalu pilih filenya disimpan di mana. Karena saya sudah membuatnya, kita langsung klik saja, lalu pilih DB. Langkah selanjutnya itu kita login database. Kita menggunakan username-nya administrator dan password-nya 123. Jika kalian baru membukanya, maka nanti akan muncul setelah login database, itu untuk memasukkan NPWP perusahaan dan profil perusahaan. Karena saya sudah pernah membukanya, jadi tidak usah mengisi profil perusahaan lagi. Di dalam profil perusahaan tersebut terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penandatanganan, nama penandatanganan, NPWP kuasa, dan nama kuasa. Kenapa di sini NPWP kuasa dan nama kuasanya kosong? Karena di soal tidak disebutkan apa NPWP kuasa dan nama dari kuasa. Jadi kita kosongkan saja. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat PPh masanya bulan apa. Kali ini kita akan membuat PPh masa untuk bulan Mei 2021. Caranya pilih SPT, lalu buat SPT baru. Di sini kita pilih bulan Mei. Tahunnya sama 2021 dan kita pilih akhir bulan tanggal 31. Kita klik buat SPT. Jika SPT berhasil dibuka, di bawahnya akan muncul seperti ini NPWP dari perusahaan kita, ini nama perusahaan kita, dan ini masa pajak yang sedang dibuka, yaitu bulan Mei 2021. Langkah selanjutnya, kita klik isi SPT, lalu klik daftar pemotongan pajak 1721-1, lalu pilih satu masa pajak. Kita klik tambah. Yang pertama di sini ada untuk Tuan Fauji. Kita copy NPWP-nya. Lalu kita klik namanya. Kode objeknya kita pilih yang 21101 karena dia pegawai tetap. Kalau 21102 itu untuk penerima pensiun. Jumlah penghasilan brutonya ini jumlah penghasilan bruto sebulan ya. Untuk PPh dipotongnya juga sama, PPh per bulan. Untuk kode negara domisili kita kosongkan saja karena dia masih warga negara Indonesia. Jika sudah terisi semua, kita klik simpan. Oh iya teman-teman, saya tadi lupa untuk memberitahu kalau soal untuk SPT yang sedang saya buat, pertamanya itu dalam bentuk PDF ya. Di sini tertera kayak profil perusahaan, terus data pegawai tetapnya, dan data pegawai tetapnya. Tapi sudah saya convert ke dalam bentuk Excel dan sudah saya hitung juga berapa PPh
berapa jumlah penghasilan bruto dan PPh per bulannya. Kita masukin yang kedua, yaitu si Faisal. Si kode objeknya sama karena dia masih pegawai tetap. Kita klik simpan. Kita klik yes karena kita masih akan memasukkan data lagi atau masih merekam. Kita masukin yang ketiga, yaitu Fikri. Yaitu Fikri. PWP-nya ini penghasilan brutonya. Oh ya, namanya lupa. Dan pajaknya masukin datanya sampai semuanya sudah terinput ya teman-teman. Simpan, lanjut yang kelima. Kelima ada Fahmi. Yang keenam ada Farah. Yang ketujuh ada si Firdania.
ke-8 ada Fatin. Ke-9 ada Farhat. Ke-10 ada Fahrul. Dan terakhir ada Franklin. Ini pegawai yang ke-11, itu ada Franklin. Karena kita udah nggak mau masukin data lagi atau udah pas 11, kita klik no. Nah, akan muncul di sini. Udah muncul 11. Kita lihat di sini jumlahnya 271.650 ya. Di sini jumlahnya 271.650 sama jumlah penghasilan brutonya, dan di sini total jumlah PPh yang dipotongnya 61.753.956. 61. Oh, si Franklin salah ya. Sini beda karena dia salah, kegedean ternyata PPh-nya. Kita lihat di sini 28966456. Ini 28966458.
kurang 2 perak ya. Bisa kita tambahin isi perinterin 2. Hasilnya sama, si total penghasilan brutonya 271.650. Sini 271.650 untuk si jumlah PPh yang dipotongnya 289648. 289648. Jika sudah benar, kita klik simpan. Selanjutnya kita ke data yang kedua, yaitu data pegawai tetap, karena tadi kita sudah selesai memasukkan data untuk pegawai tetapnya. Kita buka dulu ya data pegawai tidak tetapnya. Nah, ini dia data pegawai tidak tetapnya. Di sini terdiri dari ada yang upah, pesangon, penjaga barang, tenaga ahli. Nah, untuk upah bersifat tidak final, untuk pesangon dia PPh-nya PPh final, penjaga barang tidak final, dan tenaga ahli tidak final. Nanti kita inputnya sesuai dengan kriterianya, apakah dia final atau tidak final. Yang pertama ini upah, dia masuknya tidak final. Kita pilih isi SPT, daftar bukti potong tidak final. Kita klik baru. Kita masukin NPWP-nya, karena dia tidak ada NPWP atau kosong, kita masukin 0 sampai 15 kali. 15 kali. Nah, untuk namanya kita copy. Karena dia masih warga negara Indonesia, kita nggak usah checklist WP asingnya. Di sini dia objeknya upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Perhitungan detail. Dia status PTKP-nya K0. Kita ganti K0. Terus jumlah hari kerjanya 21 hari dalam 1 bulan. Kita ganti 21 hari. Dan jumlah penghasilan brutonya kita copy saja. Untuk si PPh pasal 21 yang dipotongnya, dia otomatis. Selesai, otomatis sudah ada. Entitas kita ganti. Di sini tanggalnya. Untuk tanggalnya kita lihat di sini. Dia tanggal 29 Mei, tanggal pemotongannya. Jadi kita ininya tanggal 29 Mei. Di bulan Mei, tanggal 29, 2021. Jika sudah benar, kita klik simpan. Karena
Soal berikutnya masih tentang upah atau PPh tidak final, jadi kita klik yes. Yang kedua itu ada Fadli. Yang kedua ada Fadli. PWP-nya dia nggak ada. Yang PWP-nya dia nggak ada, kosong. Kita klik 0. Nah, untuk NIK paspornya kita copy. Alamatnya juga sama. Karena dia bukan WP asing, dia masih orang Indonesia. Dan di sini juga sama tentang upah. Upah pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas. Di sini dia tidak bulanan. Statusnya dia K1. Kawin dengan satu tanggungan. Masa bekerjanya 4 hari dalam 1 bulan. Dan penghasilan brutonya segini. Tanggalnya tanggal sama 29. Yang kedua masih sama tentang upah. Sini atas nama Ferdi, dia nggak punya NPWP ya. Ini paspornya. Dia alamatnya sama kayak tadi. Di sini keterangannya dia kerjanya tidak bulanan. Masih tidak bulanan. Tidak bulanan. Tidak bulanan K2 dan bekerjanya 5 hari dalam 1 bulan. K2 kawin dengan 2 tanggungan dan bekerjanya 5 hari dalam 1 bulan. Karena penghasilan brutonya itu lebih kecil dari PTKP, otomatis PPh-nya nihil atau tidak ada yang dipotong. Tanggalnya masih sama. Klik simpan. Selanjutnya masih tentang upah. Febri.
Connect paspornya. Ada objeknya sama. Di sini dia saya beri itu K1 tidak bulanan 6 hari. K1 tidak bulanan 6 hari. K1 tidak bulanan dia 2.800.000 sama tanggal 29 Mei. Selanjutnya kita lihat di sini masih ada upah ternyata Fadel. Dan paspornya kita copy. Alamatnya juga kita copy. Ini sama upah. Kita lihat di sini. Fadel itu dia TK2 23 hari dan bekerja bulanan. TK2 23 hari dan bekerja bulanan. Bulanan TK2. Bulanan TK2 23 hari. 23 hari. Ini kita copy tanggal 29 ya. Ini tanggal 29. Ya, masih ada upah. Selanjutnya, oh, sudah tidak ada ternyata. Selanjutnya pesangon. Kita klik batal. Nah, jadi yang sudah kita input untuk PPH final ada segini. Ada 5 orang. Dari si Fadel, 1, 2, Febri, 3, Febri, 4, Febri. 5 Pandi, benar ada 5 orang. Karena selanjutnya itu pesangon, kita ininya close dulu. Untuk PPH final, jadi isi SPT, daftar bukti potong, PPH final. Ini kita buat baru. NPWP-nya berapa? Dia NPWP-nya pesangon punya ternyata. NPWP-nya punya, namanya Fahrudin. Kartu paspor. Alamatnya
Nah, dia pesangon. Upah pesangon yang dibayarkan sekaligus. Dan dia pesangon. Sini jumlah penghasilan brutonya 90 juta. Dia udah otomatis yang dipotongnya. Di sini dia bayarnya dipotongnya tanggal 28 Mei. 28 Mei 2021. Oke, simpan. Kita lihat. Di sini yang selanjutnya ada virus sama pesangon. Virus. Yes. Virus. Sama tentang pesangon. Dia PPh brutonya 120 juta. Potongnya sama 28 Mei. 8 Mei ya, benar. Kita lihat lagi. Di sini ada penjaga barang, berarti bukan. Nah, ada dua. Ini penjaga barang itu masuknya ke PPh tidak final. Buat baru. Dia ada NPWP-nya. Namanya Fatona. Nah, kode objek pajak kita cari yang penjaga barang. Imbalan kepada penjajah barang dagangan 21 100. Oke. Tipe penghasilannya kita lihat. Di sini berkesinambungan satu pemberi kerja. Berkesinambungan satu pemberi kerja. Dia K2 kawin dengan 2 tanggungan. Akumulasinya di sini tertera akumulasinya yaitu 170 juta. Akumulasi pendapatannya sebetulnya 170 juta ya. 170 juta. Jumlah penghasilan brutonya 20 juta. Ya, selesai. Dia tanggal 28 Mei. 28 Mei. Benar, kita klik simpan.
Kita lihat selanjutnya, ini ada tenaga ahli. Tenaga ahli dia masuknya ke tidak final. Dia nggak punya NPWP, namanya Mr. Peng. Namanya Mr. Peng. Karena dia warga negara asing, Jadi kita checklist yang warga negara asing. Ininya dia tenaga ahli, imbalan kepada tenaga ahli yang 207. Kita lihat di sini tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan, udah gitu. Dia udah kita hitung ya, ada menerima pendapatannya 14.150 atau udah menerima pendapatannya itu 8.700, tapi satu dolarnya itu 14.150, ini udah dikaliin 8.700 dikali 14.150. Kita copy, taruh di sini. Jika sudah, kita klik selesai. Kita lihat dia pembayarannya tanggal 28. Oke. Itu tadi tidak bisa menyimpan karena lupa memasukkan kode negara. Ternyata dia dari negara Amerika Serikat. Turun di sini kita isi Amerika Serikat. Amerika. Amerika Serikat. Tadi kita lupa, jadi nggak bisa nyimpan. Ya, baru bisa disimpan. Yang selanjutnya itu ada tenaga ahli dari akuntan. Fatima sama dia tidak final. Namanya Fatimah. Kita cari yang tenaga ahli. Yang ini. Tidak berkesinambungan. TK 0. Ini emang kalau misalkan di situ nggak bisa ada yang diisi dari sananya. Kayak kita pilih tidak berkesinambungan. 80 juta.
nggak bisa. Tidak bisa kita. Aduh, ini oke, kita klik selesai. Dia 28 Mei. Benar. Oke, yang terakhir. Untuk Mr. Frank, untuk Furkon. Dia pengacara. Furkon. Sama dia sebagai pengacara, tenaga ahli juga. Nilainya yang 2107. Di sini dia tidak berkesinambungan juga. Kita tidak bisa milih. Tidak bisa juga. Bisa dipilih. Dia 75 juta. Sama 28 Mei. Oke. Di sini ada 9. Coba kita hitung yang tidak finalnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya benar. Kita close. Lanjut kita ke lihat SPT Indo. Nah, di sini pegawai tetapnya ada 11 orang ya. Pegawai tetap totalnya ada 11 orang. 271650 sama 28966. 58. Sudah benar. Tadi ada 9 orang, dia pegawai tidak tetap kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, iya dia yang upah. Yang upah ada 5 orang, tuh 2, 3, 4, 5. Untuk yang penjajah barang ada 1. Tadi si Patona. Tenaga ahli ada 3. Tenaga ahli ada 3. Benar. Karena si pesangon final, dia tidak masuk ke situ. Kita lihat perhitungan PPh-nya. Ya, objek pajak final. Tadi kita ada 2. Ya, si pesangonnya ada 2. Nah, terus di lampiran kita pilih yang surat setoran checklist di sini karena kita ada 2 ya lampirannya, yaitu untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kita klik 2, tandaan TTD. Di sini Pak Uji tanggalnya tanggal 20 bulan berikutnya, berarti bulan Juni. Benar, bulan Juni tanggal 20 tahun 2021. Tempatnya sesuai tempat kedudukannya di
di Tangerang. Tangerang ya. Kita masukin alamatnya. Bulan 20 karena ini dia lapornya kalau nggak salah. Kita simpan. Selanjutnya kita close aja ini. Kita buat SSP. Daftar SSP surat setoran pajak. Ini kita tambah. Kode akunnya kita pilih yang 421 karena PP21. 100 karena bulanan. Ininya kita tanggal 10. Bulan 6 benar. Yang nggak ada jadi kita buat asal aja. Karena kita belum bayar. Pembayaran jumlah PP disetornya ada di sini. 37. Jadi 0101083. Kita klik simpan. Selanjutnya sama tanggal 10 juga. Ini 7.500.000 ya. Yang ini yang bawahnya. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini udah ada bukti SSP untuk yang PP tidak final yang 37.801.083 dan untuk PPh final yang 7.500. Kita close. Kalau kita mau mencetak SPT-nya, SPT induk, pernyataan DTD, terus jika kita sudah mengklik cetak, nanti akan muncul SPT-nya buat PPh pasal 21 dan 26. Ini isi SPT-nya. Ada jumlah pegawai tetap, jumlah pegawai tidak tetapnya. Dan ini halaman 1. Ini halaman selanjutnya. Jika kalian ingin mencetak, ngeprint atau ketik PDF-in, kalian klik print report. Jika sudah, kita keluarkan saja. Cukup sekian untuk penjelasan tentang aplikasi SPT, pembuatan PP pasal 21. Sampai bertemu di video selanjutnya.